Tapi ada satu hal yang mungkin saudara belum pernah dengar. Dan saya baru sharing 2 minggu lalu di gereja kami. Semua heboh, satu gereja. Hari ini saya akan sharing buat saudara. Berapa banyak dari saudara siap mendengar sebuah kesaksian? Katakan amin. Saudara, saya banyak dibentuk dan diproses dari anak saya sendiri. Ini keluarga saya, bisa lihat di layar. Saya punya anak satu yang usia 17 menuju 18 tahun, namanya Brian. Dan yang kecil adiknya 10 tahun, Bianca. Saudara setuju nggak kalau saya katakan satu hal pekerjaan yang sangat menantang di dunia adalah menjadi orang tua? Berapa banyak dari saudara punya anak? Amin. Dan mungkin kalau kita belum punya anak, kita pun juga pasti punya orang tua. Jadi dua sisi hal pesan yang akan disampaikan. Seseorang bisa hebat di luar, punya banyak duit, usaha berkembang. Mungkin dia konglomerat, mungkin dia artis, mungkin dia dokter. Tapi seringkali namanya menjadi orang tua nggak mudah. Sudah kami dengar di dalam konseling yang ada. Sudah kami dengar dalam kesaksian yang ada. Ada anak narkoba, berantakan, susah diajak ngomong, berontak dari orang tua, masalah di sana sini saudara. Dan sebagian lagi mungkin juga punya sisi dari melayani anaknya yang berkebutuhan khusus. Itu juga nggak gampang saudara. Ya, 2 minggu lalu ketika saya sharing ini langsung respon masuk begitu banyak DM, WA. Mereka juga ngalami hal yang sama. Baru terbuka karena saya dulu yang terbuka saudara. Sampai linknya di-share ke luar negeri kemana untuk bisa menjadi kesaksian saudara. Saudara, hari ini saya mau katakan mungkin seorang pengusaha bisa handle ribuan karyawan. Tapi urus 1-2 anak itu nggak gampang. Saudara, berapa kali orang tua curhat mengenai anaknya. Dan ini menjadi satu juga kekhawatiran kami sebagai orang tua yang terbesar. Yaitu anak. Saudara, ini anak saya waktu kecil. Kita lihat hampir tiap tahun saya dipanggil guru di sekolah saudara. Berisik lah, pukul temannya lah. Sampai ada yang masuk rumah sakit. Hampir tiap tahun ketika saya datang ke sekolah saya rasa malu sebenarnya. Guru itu tahu siapa bapaknya. Beberapa tahun saya pengajar di gereja, saya pembicara di marketplace, penulis buku dan lain sebagainya. Kalau saya bisa lihat guru itu mau sampaikan gini, ajar dulu anakmu sebelum ajar orang lain. Tapi saya mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Saudara, padahal saya selalu sharing, saya selalu doakan, saya hampir tidak pernah miss untuk berbagi firman kepada dia. Kadang-kadang saya ada rasa iri dalam arti positif ya. Kok lihat anak-anak kami di gereja, anak-anak binaan kami ya. Anak-anak cell group gitu ya. Anak-anaknya baik-baik, kuai-kuai gitu ya. Nanti kalau ada perkumpulan begitu anak nangis pasti anak saya lagi yang bikin perkara seperti itu saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu usia 8 tahun, 9 tahun. Ada WA beredar di grup kompleks. Saudara punya grup kompleks rumah nggak? Kalau kompleks klaster gitu ya. Lagi dicari tersangka. Ada mobil Innova dicoret-coret saudara. Dan bukan coret biasa, ini maaf ya kalau harus tampil seperti ini. Ya maaf, tapi ini kenyataan anak saya buat. Saya lagi mau dicari di CCTV, siapa pelakunya? Waduh, hati saya udah curiga nih. Saya tanya, kamu yang buat ya? Iya, masih 8 tahun loh. Saya aja gak pernah ngomong kotor. Ya di rumah kami saya nggak izinkan ada orang ngomong negatif. Ada mbak aja kerja saya suka ajarin jangan ngomong negatif sama anak-anak. Anak saya buat seperti ini apa nggak hancur hati saya. Saya datang minta maaf. Saya bayar sekian juta. 4 juta mungkin lebih karena tidak ada asuransi. Dan bukan cuma goresan biasa anak 8 tahun. Goresan ngomongan kotor yang tidak pantas. Mungkin sudah harus kita next aja. Ya nggak pantas kita lihat tulisan-tulisan seperti ini. Tapi ini yang terjadi saudara. Satu waktu saudara ada chatting masuk ya di guru sekolah minggu kami, pastor sekolah minggu kami saudara ya. Kebetulan teman istri saya ya, kebetulan satu sekolah dengan anak saya, anaknya dia masih kecil nih, bicara 10-an tahun mungkin ya. Dia bilang apa? Dia bilang kamu kenal kan itu anaknya, itu kan motivator terkenal, itu kan bapaknya pengajar kan, kasih tahu dia temanmu itu ya, anaknya kalau dibongkar kepalanya tuh 666. Anak iblis. Waduh. Saya baca itu hancur hati saya sebagai orang tua. Tapi saya simpan semua itu saudara. Kenapa saya simpan video dan foto itu? Karena saya tahu hari ini tragedi, besok jadi komedi. Hari ini menjadi tes
Tapi saya punya visi dari Tuhan. Anak ini akan jadi testimoni di kemudian hari. Tapi saya harus simpan itu belasan tahun. Sampai waktu kemenangannya ada. Baru kita saksikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika kau hadapi masalah, suamimu, istrimu, ya penyakitmu, ingat. Tes yang kita responi dengan benar akan jadi sebuah testimoni yang luar biasa. Tapi gak mudah, butuh respon yang benar. Butuh visi untuk melihat dengan mata iman, saudara. Saudara, proses yang saya hadapi ini benar-benar mancing emosi saya. Orang kenal saya cukup sabar. Mobil saya kesenggol itu saya sabar. Ada masalah investasi di cia orang, udah saya bisa relakan. Tapi untuk urusan anak berapa kali saya naik darah rasanya, saudara. Makan malam itu saya pernah sampai kelepasan, saya banting itu piring, mau apa? Pecah. Waduh, saya nyesel, saudara. Naik darah rasanya. Padahal hal lainnya saya sabar sekali. Tapi ini udah terpicu bertahun-tahun, saudara. Aduh, sampai anak saya tutup kuping, gak mau dengar, gak mau dengar. Apa gak terpukul hati orang tua? Saya bicara di berbagai korporasi, you can name it, saudara. Saya kalau lewat Sudirman, Tamrin ini semua brand itu hampir perusahaan-perusahaan banking semuanya itu klien kami. CEO di depan kami, director, kemarin lagi wakil wali kota, menteri, macam-macam itu dengerin kami. Bukan sebagai pendeta, saya bukan pendeta, saya coach ya. Mereka dengerin, tapi itu gak ada artinya ketika anak sendiri tutup kuping. Terpukul hati saya bertahun-tahun, saudara. Tapi saya cuma bisa datang pada Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing bagaimana kita trust the process. Firman ini bisa berlaku dalam setiap proses kehidupanmu. Katakan amin. Hari ini saya akan bagikan 4 prinsip bagaimana saya hadapi proses ini. Mazmur 127 ayat 3-4. Kita lihat sama-sama. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa tua. Katakan sama-sama, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Kalau engkau punya anak, kau harus tahu bahwa itu adalah milik pusaka Tuhan. Dan kita seperti pahlawan yang membidik anak-anak kita pada target yang Tuhan tentukan. Amin. Saudara, seperti anak-anak panah. Dan Yosua 24 ayat 15 berkata apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemimpin rohani dalam keluarga yang punya tanggung jawab untuk menuntun keluarganya kepada Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak dari saudara mau memutuskan kita mau beribadah kepada Tuhan seisi keluarga kita? Amin, saudara. Itu bukan tugas sekolah, itu bukan cuma tugas sekolah minggu, ya youth. Tapi tugas orang tua membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau sharing sebagai pribadi, lepas pribadi yang mau menghadapi dan melalui proses dalam hidup, terutama di dalam keluarga. Yang pertama, kita harus bisa menerima perbedaan. Saudara, dalam hidup bersama keluarga sudah pasti ada perbedaan. Istri dan suami beda. Ya, anak dengan orang tua beda, menantu dengan mertua beda, beda selera, beda cara pandang, beda pola pikir, beda background, ada lagi yang mungkin beda budaya. Saya dengan istri beda suku, ya, beda budaya, ya, untuk menyesuaikan diri nggak mudah. Jadi kalau kita mau lalui proses dalam keluarga kita nggak bisa saling menuntut, tapi belajar menerima dulu perbedaan. Dan apalagi anak dan orang tua ada namanya gap yang sangat jauh usianya. Bayangin, bisa terpaut puluhan tahun usia kita dengan anak kita. Makanya ada isu sekarang namanya generation apa? Gap. Ya, cara hidupnya, lifestyle-nya, pola pikirnya, komunikasinya beda. Makanya kita juga harus punya pendekatan yang beda. Katakan amin, saudara. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan cenderung pengen menuntut dia seperti kita. Itu juga godaan saya, selalu pengen menuntut seperti kita, saudara, ya. Nah, karena beda usia itu sudah sangat menjadi perbedaan yang luar biasa. Dan ini bukan cuma terjadi di keluarga, terjadi di perusahaan-perusahaan. Sekarang kalau kami tangani company-company, leadership, mereka isunya gini. Aduh, sekarang tangani Gen Z. Sekarang ada istilah Gen Z, ya. Anak-anak yang sekitar belasan tahun, 20-an tahun gitu. Aduh, karyawan-karyawan saya Gen Z susah diatur. Ya, mereka panggil saya coach, ya. Waduh, kita harus trainingin lagi. Karena beda. Ya, hari ini kita tegur mereka, butuh healing 7 hari. Karena tidak bisa kelola feeling.
Ya, hari ini kita marahin, besok lihat update statusnya. Manajernya dia sindir, dia tidak pernah mengerti diriku. Terjadi lagi. Ya, bahkan ya kalau dulu kita kerja kita ditegur bos kita malu. Sekarang muntaber, mundur teratur tanpa berita. Gak gampang. Ya, makanya kita harus tahu perbedaan termasuk di gereja. Ada perbedaan ya. Usia kita lihat, saya lihat wajah-wajah Anda. Ada generasi baby boomers, ada milenial, ada generasi X. Kita dipersatukan di rumah Tuhan. Kita bisa belajar menerima perbedaan. Lagunya kalau terlalu semangat. Waduh, yang sudah baby boomers, aduh ini lagu apa ini. Lagunya terlalu slow, anak muda, aduh ini. Jadi harus bisa menerima perbedaan, setuju? Ya. Nah, anak lihat orang tuanya kolot, kuno. Itu dulu kita lihat orang tua kita seperti itu. Begitu saya jadi orang tua, anak saya lihat saya kolot. Jadi jangan pernah anggap orang tuamu kuno. Sebentar lagi kamu dianggap generasi ke depannya juga kuno. Ya, cuma Pastor Harry yang keren banget saya lihat. Anak saya bisikin. Dia bilang pastornya keren banget ya, stylenya. Saya bilang tetap ya, usia bisa berapapun jiwa tetap muda. Yes. Harus ya. Tadi dibisik, keren banget pastornya gitu ya. Nah saudara, apalagi anak sekarang pakai AI. Kita khotbah apa dia cek GPT. Ya bisa debat terus kita. Yang kedua saudara, ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Setiap anak punya karakter berbeda. Beda anak, beda pendekatan. Katakan sama-sama, beda anak, beda pendekatan. Gak bisa kita pukul rata sama. Oh saya keras orangnya, semua dikerasin. Wah muncul BSH, barisan sakit hati. Kita terlalu baik, ngelunjak, kurang ajar, manja. Ya gak gampang saudara. Disinilah kita perlu menyelami dunia mereka, interest mereka, jadi sahabat bagi mereka. Supaya mereka bisa terbuka, curhat sebagai teman. Kadang-kadang zaman sekarang, anak-anak udah malas ngomong sama orang tuanya. Baru ngomong dikit, awas ya kamu gini. Wah, itu juga kan godaan saya sebagai orang tua. Dikit-dikit nasihat. Akhirnya kadang-kadang malas. Harus belajar juga untuk menyesuaikan diri lagi. Makanya kami belajar untuk selalu sediakan family time. Waktu keluarga. Apalagi saya dengan kesibukan pelayanan, kesibukan pekerjaan. Ya, kadang-kadang sebulan itu bisa bisnis trip berkali-kali, belasan kali saudara. Saya biasa sempatkan waktu. Gak apa-apa pulang dulu. Ya besok berangkat lagi demi bisa dinner, demi bisa family time, demi bisa vacation. Kalau tidak diupayakan, akhirnya apa? Nggak pernah kesampaian. Ada waktu berkualitas buat istri, ada waktu berkualitas buat suami, ada waktu berkualitas bersama keluarga, anak dan orang tua. Disitulah momen-momen kita bisa dapat bonding dengan keluarga kita. Yang ketiga saudara, belajar menanamkan value atau nilai. Ini yang sangat penting. Dan banyak orang tua gagal di sini. Mereka harap anaknya berubah. Mereka bingung kenapa anaknya sekarang kelakuannya seperti ini. Tapi mereka tidak mengambil tanggung jawab untuk mendidik dengan prinsip firman. Kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 6. Dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, ini penting sekali, dengarkan. Kita perlu secara konsisten sharing, membimbing keluarga kita sesuai prinsip firman. Dan ini akan repot kalau Anda sendiri tidak hidupi firman. Anda akan repot suruh anakmu berdoa kalau kamu sendiri tidak suka berdoa, orang tua. Engkau akan repot suruh anakmu berhenti rokok kalau kamu sendiri bilang gini, lupa deh ya, jangan ngerokok, jangan nge-vape ya. Gak bisa. Kita gak bisa suruh anak kita berhenti judi kalau kita sendiri masih suka judi. Kita akan sulit suruh anak kita rajin melayani kalau kita sendiri tidak melayani Tuhan. Ya, karena your action speaks louder than your words. Perilakumu lebih keras berbicara daripada kata-katamu saudara. Tanamkan prinsip. Ini yang saya lakukan saudara. Melalui proses. Bahkan dari sejak kandungan kami sudah ngerti untuk doakan. Untuk sharing firman. Dari umur berapapun. Saya selalu tanamkan value firman. Walaupun ada godaan. Kok begini ya jadinya. Sudah ditanamin firman aja kok kelakuannya kayak begini. Kok anak-anak lain ya. Ya mungkin ditinggal sama orang tuanya. Sibuk kerja sampai malam. Kok bisa oke-oke aja. Tapi ternyata firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekarang anak-anak yang kami lihat itu dulu malah sekarang udah gak mau ke gereja. Saudara,
malah berbalik keadaan yang ada. Saudara ambil tanggung jawab ini, siap? Bahkan Alkitab pernah katakan terus berulang-ulang di Ulangan 6 sampai ayat 6 sampai 7. Dikatakan apa? Harus diajarkan berulang-ulang ya kepada anak-anakmu. Selagi duduk di rumah, lagi sedang dalam perjalanan, lagi berbaring, apabila engkau bangun. Artinya apa? Jangan pernah berhenti konsisten sharing firman. Amin saudara, tentu dengan cara yang tepat. Jangan kayak khotbahin anak, tapi tanamkan value, bangun prinsipnya. Dan satu hal yang memudahkan juga, dukung anak kita untuk setiap kegiatan rohani. Saya yakin di gereja ini banyak kegiatan rohani ya. Kalau perlu temenin, anterin. Saya punya prinsip, pokoknya semua kegiatan di gereja saya support anak saya. Ya mau pulang malam gak apa-apa. Kalau memang dia di gereja daripada dia ada di klub malam. Ya, dia mau youth kayak, dia mau teens, dia mau sekolah minggu, itu yang saya lakukan. Ternyata itu jadi benih-benih yang akan bertunas dan berbuah. Saya kasih lihat beberapa foto. Dari kecil saya ikutkan. Ya, walaupun kadang pulang masih bandel saudara. Tapi saya lihat ada jamahan Tuhan. Ada jamahan Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Mulai sedikit demi sedikit itu tertanam dalam kehidupannya saudara. Dan yang terakhir saudara, saya mau katakan mengandalkan Tuhan. Poin keempat. Ketika kau rasa begitu sesak hadapi suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, proses yang kau jalani, ini yang saya lakukan. Ketika saya lalui proses, pernah dengan orang tua saya sudah menang, dengan anak saya belasan tahun ini, saya belajar sumber jawaban hanya ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam proses menantikan pemulihan dan mujizat, saya temukan satu hal. Allah lebih jauh tertarik mengubah kita dulu sebelum mengubah keluarga kita. Allah lebih tertarik untuk berurusan dengan pribadimu, proses dirimu sendiri sebelum ubah suamimu atau istrimu atau anakmu atau orang tuamu saudara. Kadang-kadang kita suka nuntut perubahan dimulai orang lain. Kita mempersalahkan mereka sampai-sampai kita lupa bercermin atas kelakuan dan sikap kita. Saudara, firman ini menjadi kenyataan saat ini. Air mata saya dengan istri, benih-benih doa yang kami tabur, sekarang kami tuai dengan sukacita. 2-3 tahun lalu kurang lebih, di usia dia 15 tahun, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia dijamah Tuhan, bisa lihat fotonya, dia mengambil keputusan dibaptis. Dia dilawat dengan berbagai bentuk perjumpaan dengan Tuhan, baik di marketplace, baik secara rohani, baik secara ada namanya di tempat kami seminar New Life untuk mengalami Roh Kudus. Dan tidak ada sukacita yang besar di hati orang tua ketika lihat anak-anaknya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin saudara. Bahkan ketika dia tahu saya melayani di tempat ini, dia kaget-kaget karena dia penggemarnya Symphony Worship. Wah, tepuk tangan dulu buat Symphony Worship. Saudara, itu yang ada di playlist Spotify dia. Itu lagu-lagu penyembahan yang dia naikkan saudara. Saudara, bahkan dia membuat sebuah movement di Indonesia. Gen Strong. Gen Z, dia menjadi pemimpin Gen Z. Ada IG-nya saudara, ada komunitasnya ribuan anak-anak muda dari berbagai kota di Indonesia. Dia ajarin untuk cinta Tuhan, orang tua dan lain sebagainya melalui konten-konten yang dia buat saudara. Ya, bagaimana hidup unggul, jangan hidup cuma main game terus, main biliar, nggak ada masa depan saudara. Dan orang itu datang dari berbagai agama, ada di komunitasnya, di WA Group saudara. Dan saya bersyukur Tuhan ubahkan dan Tuhan berkati dia di usia 17 tahun. Sempat viral kemarin kalau Anda lihat di podcast, banyak sekali undangan podcast. Karena konten-konten dia membangun sebuah bisnis, personal branding agency di usia muda. Dengan 30 karyawan di saat ini saudara. Ini salah satu. Tepuk tangan biar kemuliaan buat Tuhan Yesus bisa ditampilkan. Ini karyawan-karyawan dia, anak-anak muda bahkan lebih tua dari dia. Dan ada beberapa yang remote saudara. Kerjanya kurang lebih ada 30-an orang saudara. Dengan berkat keuangan yang sangat-sangat signifikan untuk di usia dia.
Dan saya lihat kemurahan hatinya. Berapa kali dia menabur dengan jumlah yang sangat luar biasa buat gereja. Yang saya bilang orang dewasa pun belum tentu berani beri seperti kamu ini. Dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan satu hal, kemarin kami sangat tersentuh saudara. Ya, dia juga mulai menginspirasi banyak orang, bisa lihat fotonya. Berbicara di berbagai conference yang ada di Indonesia, conference bisnis, youth conference dan lain sebagainya. Dan kami sangat tersentuh karena tiba-tiba kami punya WA keluarga. Di WA keluarga itu tiba-tiba ada 2 transferan masuk. Satu buat istri saya, satu buat saya. Dia bilang apa? Di November lalu, mulai sekarang saya mau setia perkara kecil. Kasih uang bulanan buat papa mama. Dia bilang jangan lihat dulu nilainya, nominalnya. Tapi buat saya nilainya lebih berharga. Seorang anak yang mau peduli, mau sayang, mau bahagiakan orang tuanya sejak masa muda. Dan dia bilang apa? Saya punya sense of urgency untuk bahagiakan papa mama. Itu juga yang dia beritakan kemana-mana. Selagi orang tuamu masih hidup, sayangi mereka. Saudara, ada satu video yang saya mau tampilkan. Waktu itu dia bilang gak usah ditampilkan, tapi saya ambil dari sosmednya. Sebelum saya undang Brian nanti kesaksian, mari kita saksikan video berikut ini. Dan saya minta tolong pemain musik bisa membantu. Silakan kita lihat Brian video. dan aku adalah agency owner termuda di Indonesia. Dengan tim belasan orang dan puluhan klien di umur yang hanya 17. Kelihatannya enak dan mungkin beruntung ya. Yes, memang aku beruntung dan aku bersyukur. Tapi banyak orang gak lihat aku udah mulai ngonten dari umur 11. Aku pernah jadi travel vlogger, food vlogger, lifestyle dan fashion content creator. Dan akhirnya sampai sekarang bisa bantu puluhan klien grow personal branding mereka. Dan aku juga bisa berdampak melalui personal branding aku sekarang. Setelah 6 tahun lebih di industri konten, akhirnya hasilnya baru berbuah sekarang. Tapi 5 tahun yang pertama tanpa progres, tidaklah sia-sia. Tapi itu adalah proses untuk sampai sini. Pesan dari aku buat teman-teman yang belum lihat hasilnya, jangan pernah berhenti. Kamu nggak akan pernah tahu kapan apa yang kamu lakukan sekarang akan berhasil. Tapi kalau kamu berhenti, kamu nggak akan pernah lihat keberhasilan itu. Saya undang Brian bisa bersaksi di depan demi kemuliaan Tuhan. Halo Bapak Ibu semuanya, Shalom. Aku Brian, yang dari tadi udah diceritain sama Papa. Dan sebenarnya dari banyaknya kenakalan aku, hal-hal yang masa lalu di hidup aku, banyaknya diceritakan Papa, tapi sebenarnya itu masih hanya sebagian kecil dari banyaknya kenakalan yang lain. Dan rasanya kalau diceritakan semua nggak akan pernah habis-habis ya, nggak selesai-selesai. Tapi dengan kesempatan saya sharing hari ini, saya pengen sharing satu dari pengalaman saya, satu dari titik di hidup saya di mana saya merasa ini adalah klimaksnya, ini yang paling luar biasa. Karena di titik ini sangat ironis mungkin kalau bisa dijelaskan dengan satu kata. Saat pandemi, aku menjadi anak yang sangat no life. Aku tidur jam 7 pagi, kenapa? Karena biar aku nyalain sekolahnya dulu, baru aku tidur. Aku tinggal tidur, aku seharian di kamar, belasan jam, cuman dengan game saya. Dan di mana saya lihat biasanya pas di pandemi, keluarga semakin dekat karena terus bersama. Tapi saya semakin jauh dan saya hidup dalam dosa dan banyak konflik terjadi antara aku dan papa dan mama dan adik. Dan ironisnya di gereja kami, papa melayani sebagai leader dan tugasnya papa adalah membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya sama Tuhan. Tapi ironisnya pada saat itu aku dari orang yang percaya menjadi orang yang tidak percaya. Saat pandemi aku pernah menjadi ateis. Dan tiap hari pun aku mendebatkan bahwa Tuhan tuh gak ada ke papa. Sekarang aku kebayang sakitnya hati papa melihat anaknya tiba-tiba menjadi seperti itu. Dan pada saat itu namanya dosa memang jujur membutakan. Sampai di satu titik aku merasa hidup aku kok gak ada artinya kalau kayak gini. Hidup aku kok kalau kayak gini terus mau jadi apa? Aku benar-benar merasa tidak berguna, benar-benar rasa malu. Dan akhirnya aku desperate untuk berubah. Aku coba segala macam hal untuk berubah. Dimulai dari baca buku, dimulai dari olahraga, dimulai dari nonton podcast dan lainnya.
Tapi nggak berubah-berubah. Sampai aku ingat, aku bersyukur juga dari kecil aku ditanamkan value-value rohani. Aku ingat sesuatu yang namanya doa. Pada saat itu aku coba untuk berdoa lagi. Jujur, aku berdoa bukan karena aku percaya. Aku bukan doa karena aku punya iman kepada Tuhan. Tapi aku doa karena aku hanya familiar saja dengan kata doa. Aku coba doa karena aku saking desperate-nya untuk bisa berubah. Dan saat aku doa, jujur tidak ada rasanya. Berkali-kali aku doa, nggak ada rasanya. Justru malah merasa malu, nggak layak. Tapi sampai satu ketika Tuhan benar-benar menyentuh hatiku dan aku benar-benar mengalami Tuhan. Dan di situ juga Tuhan bukakan komunitas yang luar biasa yang bisa bantu aku untuk grow. Dan di situ aku benar-benar encounter Tuhan di kehidupan aku, di hubungan, di keluarga, dan di marketplace. Dulu aku ingat seringkali aku selalu di proses ini aku bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan beneran ada, buktiin Tuhan. Kan Tuhan mau aku bertobat, kan Tuhan mau aku percaya, buktiin. Jadi aku nantangin Tuhan setiap hari. Tapi aku bersyukur hati Tuhan begitu besar, Tuhan benar-benar membuktikan lebih dari yang aku ekspektasikan. Aku mengalami Tuhan begitu luar biasa, dan aku sangat bersyukur bisa kenal dan hidup untuk Tuhan dari usiaku yang sangat muda. Dan dari ceritaku hari ini, ada beberapa hal yang aku pengen appreciate ke Papa dalam proses yang sangat sulit ini. Yang pertama, Papa sudah melihat testimoni hari ini dari belasan tahun lalu. Pas aku masih kecil, setiap kali aku melakukan kasus yang sangat memalukan, sangat besar, Papa gak pernah sama sekali mengumpat ke aku, kamu anak nakal. Melainkan Papa selalu bilang, Bray, Papa simpen ya fotonya, Papa simpen ya screenshotnya. One day, suatu hari, kita akan bawakan ini sama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Tapi secara, boleh, silakan. Tapi secara logika, itu sangat tidak masuk akal. Aku pun sebagai anak benar-benar bingung saat Papa ngomong seperti itu. Dan di tengah guru-guru, orang lain yang melihat anak seperti aku, selalu bilang ke Papa dan bilang ke aku, Brian mah gede gak ada harapannya, Brian gede mah mau jadi apa, Brian gede gak ada gunanya. Tapi Papa berdiri dengan kuat. Papa mungkin juga sulit untuk melihat visi hari ini. Visi bahwa kenakalan aku, masa lalu aku bisa menjadi testimoni. Tapi aku sangat bersyukur Papa tidak melihat dari visi manusia, tapi Papa melihat dari visi Tuhan. Dan aku dan Papa sangat bersyukur yang dulunya musibah dan mungkin cobaan yang berat untuk Papa, tapi hari ini sekarang bisa menjadi berkat. Dan hari ini begitu spesial di mana hari yang kita nanti-nantikan benar-benar bisa terrealisasikan. Dan kita juga sama-sama berharap kalau mungkin masa lalu aku, cobaan yang berat untuk Papa, hari ini bisa memberkati satu keluarga saja. Sudah lebih dari cukup. Dan rasa sakit mungkin yang Papa lewati akan sangat worth it. Dan jujur, walaupun Papa adalah seorang motivator, Papa adalah seorang leader di gereja, Papa juga jauh dari kata sempurna. Papa juga hidup dengan banyak ketidaksempurnaannya, tapi aku sangat bersyukur di tengah ketidaksempurnaan Papa mencerminkan Bapa di surga yang sempurna. Lewat kehidupan Papa, aku benar-benar bisa melihat Yesus dimuliakan. Lewat kehidupan Papa, dia bisa menjadi contoh bagi aku. Apapun yang Ia suruh aku lakukan, Ia lakukan. Apapun yang Ia suruh aku hidupi, Ia hidupi. Dan aku sangat bersyukur aku benar-benar bisa melihat Bapa di sorga, Tuhan Yesus dimuliakan dari kehidupan Papa. Dan kalau aku bisa ulang waktu, aku harap aku bisa lakukan ini. Mungkin ini juga pesan untuk teman-teman yang lebih muda. Yang pertama, aku percaya mau kita lahir dari keluarga kaya, berada, atau mungkin yang lebih susah, mau kita apapun itu, kita punya satu hal yang sama, yaitu waktu. Kita punya 24 jam yang sama, kita punya kehidupan yang sama, dari Tuhan yang sama. Dan aku bersyukur, aku bisa melakukan karena aku muda. Karena aku muda bukan berarti
aku gak ada tanggung jawab. Karena aku muda bukan berarti aku gak perlu mengupayakan hidup aku. Tapi aku bersyukur karena aku muda, justru aku punya tanggung jawab untuk bisa membawa teman-teman yang muda lainnya untuk mengenal Tuhan. Dan aku juga percaya masa depan bangsa kita, masa depan orang-orang percaya juga ada di tanganku. Jadi aku bersyukur aku bisa punya tanggung jawab itu dari usia muda. Dan sekarang aku bersyukur banget kita bisa menjadi teman baik, tempat aku cerita, tempat aman aku, tempat aku untuk bisa merasa aman, ceritain semuanya. Dan papa bukan hanya sekedar papa, tapi bisa menjadi teman baik aku. Dan sangat aku bersyukur ke Tuhan setiap hari itu bisa terjadi. Dan aku juga belajar bahwa perubahan selalu dimulai dari aku dulu. Aku belajar dari papa sepanjang belasan tahun, bahkan sampai hari ini. Di banyaknya kenakalanku, papa selalu bilang, papa gak pernah memaksakan perubahan di aku. Papa gak pernah cap aku nakal satu kali pun. Gak pernah keluar kata nakal dari mulut papa. Papa tidak pernah memaksakan perubahan, tapi papa percaya bukan di waktunya dia, tapi di waktunya Tuhan. Papa percaya Tuhan mau papa untuk berubah dulu, bisa menjadi contoh dulu. Dan aku sekarang pun juga setiap hari terus mencoba yang terbaik untuk bisa menjadi anak yang terbaik. Dan aku lihat keluarga yang dibangun di atas fondasi yang benar, kebenaran dan Tuhan adalah saat masing-masing mengupayakan untuk bisa menjadi anak yang terbaik. Papa bisa mengupayakan bisa menjadi papa yang terbaik, dan mama bisa mengupayakan bisa menjadi mama yang terbaik. Dan saat kita fokus untuk membangun diri kita sendiri, untuk melayani, disitulah berkat Tuhan mengalir, disitulah mujizat Tuhan mengalir. Dan mungkin tadi papa juga cerita achievement aku, papa juga cerita apa yang Tuhan berkati aku di usia muda. Tapi benar, fokus aku sama sekali gak mau ke situ. Tapi aku benar-benar berharap hari ini cerita aku bisa menjadi berkat. Kalau ini bisa terjadi di hidup aku dan papa, kita satu keluarga, kita punya Tuhan yang sama, bahkan bisa melakukan lebih luar biasa lagi di kehidupan kita semua. Terima kasih.